Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa amma qawluna Muhammadur Rasulullah fa fihi al-iqraru bi risalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan kita Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka pada kalimat ini Muhammadur Rasulullah yaitu ada pengakuan dengan kerasulan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukhadhu min idafatir rasul ila Allah wujubu sidqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil faham dari menyandarkan Rasul kepada Allah akan wajibnya sifat sidiknya Nabi Muhammad dan amanatnya dan tablighnya dan kecerdasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastihalatu ma yunafiha dan mustahilnya sifat-sifat yang menafikannya. Wa yandariju fihi aidan jawazul a'radil basyariyati alaihi, dan masuk pada Muhammadur Rasulullah pula oleh bolehnya sifat-sifat manusia biasa atas Nabi Muhammad. Wa fi maknahu sairur rusul, dan pada makna ikrar dengan kerasulan Nabi Muhammad yaitu setinggalnya para rasul. Fayadkhulu fihi wujubu sidqir rusul wa amanatihim wa tablighihim lima umiru bitablighihi lil khalqi wa fatanatihim. Maka masuk padanya wajibnya sifat sidik pada para rasul yang lainnya, amanatnya mereka, tablighnya mereka bagi apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk, dan kecerdasan mereka. Wa yandariju fihi aidan jawazul a'radil basyariyati alaihim, dan masuk pula padanya bolehnya a'rad basyariyah atas para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini akan membedah syahadatur rasul. Syahadat itu ada dua komponen. Ada syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan ada syahadatur rasul, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatus syahadat ini pintu gerbang manusia untuk masuk pada Islam. Tanpa dua ini tidak diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijabarkan asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya terkandung 41 sifat Allah. Sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, dan sifat jaiz Allah 1. Uraiannya sudah diuraikan pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita mau mengurai syahadatur Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku yakin, aku bersaksi. Bersaksi itu bahasa Indonesianya bersaksi ini bukan saksi di pengadilan. Aku yakin, begitu. Aku mengikrarkan, aku memberi pengetahuan kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Di sini ada 3 kata. Ada kata Muhammad, ada kata Rasul, ada kata Allah. Jadi ada kata Muhammad, ada kata Rasul, ada kata Allah. Artinya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bila kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada statement tersebut ada pengakuan diri kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bila disebutkan kata utusan Allah, itu ada pengertian yang tersirat, yang kudu difahami secara tersurat. Kalau disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, kalau ngomong utusan Allah mesti punya sifat 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jujur, amanah, tidak pernah melakukan dosa besar, jangankan dosa yang makruh pun tidak, itu Rasul. 3, tabligh, apa yang Allah suruh sampaikan disampaikan semuanya. Dan cerdas. Jadi yang namanya Rasulullah itu cirinya 4. Disingkat biar gampang, staf. Biar gampang, staf. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Biar gampang, ngingetnya enggak puyeng. Jadi yang namanya Rasul tuh mesti staf. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Artinya tidak bohong, tidak ngerjain yang makruh, tidak ngerjain yang haram. Perputaran kehidupan Rasul antara wajib dan sunat, tidak lebih dari itu. Menyampaikan apa yang disuruh disampaikan oleh Allah, dan cerdik, pandai, bijaksana. Ini Rasul tidak bohong, tidak khianat, tidak menyembunyikan ajaran, dan tidak bodoh. Bodoh, khianat, menyembunyikan, bohong, ini mustahil kalau disebut Rasulullah. Begitu. Jadi udah 8 sifat tuh pada Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. 4 sifat wajib Rasul: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. 4 sifat mustahil Rasul: bohong, menyembunyikan, khianat, dan bodoh. Udah 8. Itu dari Rasulullah. Dari Muhammad muncul 1 sifat, sifat jaiz Rasul. Oleh karena Nabi Muhammad itu manusia, maka bolehlah pada Nabi Muhammad sifat-sifat manusia.
dia makan, dia minum. Kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus. Ada marah, manusia. Ada sayang, ada punya duit, ada enggak, kadang ngutang. Biasa manusia. Menikah, punya anak, punya teman, itu manusia. Pergi ke pasar, pasar kembang, beli soto, ya. Jadi manusia. Kenapa? Karena Nabi itu ya manusia. Orang tidak paham, orang kafir Quraisy itu. Namanya disebut a'rad basyariyah. Sifat-sifat manusia. Kadang sakit, biasa. Jadi jumlahnya ada 9. 4 sifat wajib Rasul. Dari mana nih? Dari Rasulullah. 4 sifat mustahil Rasul. Dari mana? Dari kata Rasulullah. 1 sifat jaiz Rasul. Boleh ada, boleh tidak ada. Boleh dikerjain, boleh tidak dikerjain. Terserah. Begitu, jaiz. Itu dari Muhammad. Karena Nabi Muhammad bashar, manusia. Maka apa yang ada pada manusia, ya ada juga pada Rasul. Begitu. Begitu. Kecuali yang merendahkan martabat. Kayak gila, meski ama kita boleh kita gila, ama Rasul mah tidak ada. Begitu, gila. Itu jumlahnya 9. Nah, 9 sifat yang ada pada syahadatul Rasul ditambah 41 sifat yang ada pada syahadatul tauhid, maka jumlahnya 50 sifat. Inilah semua kumpul pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sini nih bermuara segalanya. Pengen bahagia pintunya ini. Pengen hidupnya senang pintunya ini. Harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bila Nabi Muhammad seorang Rasulullah, kita percaya punya siddiq, punya tabligh, amanah dan fatona, maka Rasulullah bukan Nabi Muhammad saja, ada 315. Maka semua Rasul sama, karena yang mengangkat sama. Maka kita percaya Nabi Isa punya siddiq, punya tabligh, punya amanah, punya fatona. Nabi Adam punya siddiq, punya tabligh, punya amanah, punya fatona. Kita mengikrarkan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tak beda-bedakan antara satu dan lain daripada Rasulullah. Semuanya sama. Mereka Rasulullah punya sifat siddiq, punya sifat tabligh, punya sifat amanah, punya sifat fatona. Mustahil bohong, mustahil ngumpetin ajaran, mustahil khianat, mustahil bodoh. Dan mereka punya a'rad basyariyah. Nabi Isa enggak menikah, ya enggak apa-apa. Begitu, boleh saja. Nabi Muhammad menikah, enggak apa-apa. Boleh saja. Begitu. Nabi begitu. Ini namanya disebut a'rad basyariyah. Begitu, sifat-sifat manusia biasa. Meski pada sifat manusia biasanya tetap saja Nabi Muhammad beda dengan kita. Walaupun punya sifat manusia
biasa. Nabi tidur, kita tidur. Tapi Nabi tidurnya mata doang, hati melek. Dan ini keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Qalbunya Nabi tidak pernah tidur, berzikir meski mata merem. Kalau kita kebalik, meski mata melek, hatinya tidur. Mata melek, pulang ngaji ditanya sama bininya, "Bang, ngaji apa?" Makanya ngaji. Orang ditanya ngaji apa, dia menutupi, dia ngajinya meleng sebetulnya. Begitu. Mata melek, hati tidur. Kalau mata merem, apalagi itu kita. Nabi beda. Kita berkeringat, Nabi berkeringat. Keringat Nabi sama keringat kita beda. Begitu. Berbicara kepemimpinan, kayak beginilah yang disebut pemimpin. Kudu punya sidik, pemimpin tuh. Kudu punya tabligh, kudu punya amanah, kudu punya fatona. Kalau enggak bisa diakalin orang asing mulu. Begitu. Itu begitu. Makanya menjadi panutan. Itu semua Rasul panutan. Nabi Muhammad bashar. Kenapa Nabi Muhammad manusia? Biar gampang nyontohnya. Biar gampang nyontohnya. Lah kalau kita disuruh nyontoh malaikat, berat. Malaikat enggak doyan soto. Lah. Hah? Ongol-ongol gitu, geplak kagak, wadon enggak, kan susah nyontohnya. Nyontoh binatang parah, maka nyontoh mah yang setara, sama-sama bangsa manusia. Enak nyontohnya, enak. Tiada alasan bagi kita. Kalau berumah tangga, bagaimana Nabi dalam rumah tangganya? Nabi beranak, bagaimana? Anak kita mati, Nabi juga anaknya mati, bagaimana Nabi menghadapinya? Itulah kita nyontoh, begitu. Jadi segalanya. Orang tua kita mati, Nabi mati orang tuanya. Jadi bagaimana ini nyontoh? Inilah teladan. Inilah yang disebut syahadatul Rasul. Jadi enggak boleh kita lepas dari ajaran sampel manusia yang patuh kepada Khaliqnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah harga mati. Kalimatus syahadat ini harga mati. Enggak boleh lepas dari kita. Dari sini nih muncul tauhid namanya. Sebab misi utama Rasul tuh menanamkan kepada umat manusia untuk menuhankan Tuhan yang satu, namanya Allah. Begitu. Ini misi. Misinya. Oleh karena itu, karena Rasul ini menjadi panutan buat kita, maka tidaklah mungkin oleh Allah tidak dibekali siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Inilah makna saudara daripada kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Yang namanya Rasul manusia, laki-laki, merdeka,
diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Oleh karena itu, saudara, bagi kita sebagai umatnya pelan-pelan mencontoh sifat-sifat Rasul, mencontoh siddiq, mencontoh amanah, mencontoh tabligh, mencontoh fatanah. Karena apa? Karena Rasul ini qudwah, uswah kita, teladan kita. Maka kita pelan-pelan tuh nyontoh Nabi. Apa yang kita bisa contoh? Bergeraklah kita bertanya, apakah ini dikerjakan, diperintahkan, dianjurkan atau tidak, diakui sama Nabi kala itu atau tidak. Ini nih namanya pergerakan kita. Jadi sehingga perputaran kehidupan kita harus bisa, perputaran perbuatan kita kalau tidak wajib sunat, kalau tidak wajib sunat. Yang mubah kita niatkan dengan niat yang baik menjadi sunnah, menjadi ganjaran, menjadi ibadah. Yang mubah-mubah, supaya perputaran kita, kehidupan kita antara wajib dan sunnah, mencontoh Rasul. Begitu. Ini yang paling pokok. Maka kita semuanya wajib untuk mengimani 9 sifat ini. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, ini udah 15 tahun belum yang ngaji? Belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kalau kita tahu ini, maka kita pelan-pelan akan dekat dengan Nabi. Karena untuk menuju dekat itu harus punya kelebihan. Punya kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Ya banyak. Rasul ini yang pokok sebagai dasar Rasul 4. Begitu. Sehingga tertanam di hati kita bahwa Rasul itu manusia yang paling sempurna akalnya di zamannya. Rasul itu yang paling sempurna ilmunya di zamannya. Jadi zaman Nabi Adam begitu. Rasul itu adalah manusia yang paling sempurna budi pekertinya. Rasul itu tidak ada yang lahir dari hasil kumpul kebo. Nabi itu semua orang tuanya semuanya menikah kayak nikahnya kita Islam, diakui dalam syariat pada zamannya. Begitu di dalam Maulid Barzanji dijelaskan, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga nenek moyangnya Nabi sebagai memuliakan kanjeng Nabi. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, Allah jaga sebagai memuliakan Nabi Muhammad nenek moyangnya.
Kenapa? Karena menjaga keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifaha. Mereka enggak ada yang berzina, kumpul kebo, enggak ada. Mereka nikah seperti nikahnya Islam. Itu begitu. Falam yusibuhu ma'ruhu. Enggak ada yang tercela sedikit pun dari sejak Nabi Adam sampai ayah bundanya Nabi menikah kayak nikahnya Islam. Semuanya orang-orang mulia. Kata Allah dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Berbolak-baliknya engkau, pindah-pindahnya engkau pada orang-orang yang tukang sujud kepada Allah. Jadi orang-orang mulia ke atasnya, tidak ada yang enggak mulia. Itu begitu, Nabi begitu. Jadi enggak ada yang berhak dicela, dicari kekurangannya, yang muncul kemuliaannya. Itu Nabi. Oleh karena itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai pintu gerbang untuk menjadi Islam. Masalah sertifikat itu urusan keduniaan. Enggak perlulah disaksikan banyak orang kita ngomongin asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Enggak. Bukan bersaksi itu siapa saksinya, bukan. Wong ikrar. Ikrar itu enggak perlu orang lain. Yakin itu enggak perlu orang lain. Hanya orang lain mengetahui itu supaya ketika dia mati diperlakukan secara syariat Islam. Begitu. Adapun sertifikat untuk ngurus, kalaulah dia haji KTP-nya Kristen kan kagak boleh ke Arab. Diberilah sertifikat Islam sekian, oh iya dia udah muslim meski dulunya ini. Begitu. Begitu. Kalau masih lemah disebut mu'allaf. Kalau lemah namanya mu'allaf. Apa mu'allaf? Masih lemah, goyang-goyang. Ini enggak permanen. Enggak permanen. Jadi selama masih goyang. Kalau baru syahadat udah muantep, udah enggak ada mu'allaf. Dia udah enggak ada semualaf. Kalau saya Islam sampai mati, itu namanya bukan mualaf. Ini mau udah 50 tahun masuk Islam, dia mualaf mulu sampai muncul di masyarakat begitu. Mualaf tapi ya Allah ibadahnya rajin banget, kalah kita. Nah ini karena nggak paham mualaf begitu. Jangan-jangan kita ini yang mualaf, kadang ibadah kadang enggak, begitu, tergantung. Kalau lagi susah baru nyari tasbih, nyari yasin fadilah. Kalau dagang kembangnya lancar ngorok mulu. Ada enggak yang model begitu tuh? Mualaf, goyang, enggak mantep, begitu. Jadi enggak ada itu Umar bin Khattab tuh mualaf, enggak gitu, enggak mualaf mulu. Enggak. Mualaf nih kalau masih lemah aja. Artinya yang disokong, artinya biar kuat. Begitu saudara. Oleh karena itu bagi kita sebagai umatnya yang yakin seyakin-yakinnya kerasulan Nabi Muhammad, dan kita kudu mencontoh Nabi pelan-pelan. Belajar kita untuk berkata jujur kepada diri maupun kepada Allah. Jangan janji mulu. Allah dikasih PHP. Apa itu PHP ya? Oh iya, Allah pokoknya kalau proyek saya goal nih, ya Allah saya mau ke Mekah. Udah goal mah ke Bali lagi. Allah dibohongin mulu. Kalau saya sehat ya Allah sehat, saya mau ke Masjid Al-Madinah.
udah sehat mah mancing lagi ke Parung Ciseeng, mancing lagi, kalau nggak ke Teluk Naga, kalau nggak ke Perigi Lama, begitu mancing. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Curiga saya ini. Hah? Begitu saudara. Jadi Allah tuh dibohongin mulu. Pengennya kita diopenin Allah, tapi kurang open sama Allah. Pengennya diperhatiin Allah, tapi kurang perhatian sama Allah. Gampang kalau pengen diperhatiin Allah. Inilah Nabi hadir di tengah-tengah kita biar kita diperhatiin Allah. Contoh ini orang, gampang begitu. Muhibbul mahbub mahbubun indallah. Mencintai Nabi yang dicintai Allah, dicintai pula oleh Allah. Begitu. Ini cara kita pelan-pelan. Tabligh kita enggak disyaratkan jadi kiai, jadi ustadz, enggak disuruh. Tapi tabligh kita disuruh. Muslim tuh kudu tabligh, kudu menyampaikan apa yang kita bisa sampaikan tentang Islam. Maka kita ngaji, dongengin kepada yang enggak ngaji. Itulah yang disebut balighu anni walau ayah liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan yang hadir di majelis kepada yang tidak hadir. Inilah Muslim, kudu menyampaikan ngaji, bikin status-status yang baik. Begitu sekarang medianya banyak, itu begitu. Jangan timbang perut lapar tulis di status lapar gue, mana kenyang, ke warteg biar kenyang. Nggak perlu ditulis status begitu. Jadi yang jelas ngaji begitu. Apakah yang bagus-bagus? Kenapa? Disinilah peran kita berdakwah. Namanya tabligh, mencontoh sifat-sifat Rasul. Sampai ini enggak mesti jadi kiai, enggak begitu. Muslim kudu tabligh, kudu menyampaikan ajaran, ingetin. Itulah tugas kita bersama sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila Nabi kita percaya, memiliki siddiq, tabligh, amanah dan fatonah, maka Rasulullah bukan Nabi kita doang, maka Rasul-Rasul yang lain pun kita wajib yakin sama. Maka Nabi Adam alaihi salam makan buah yang dilarang. Apa itu enggak melakukan kesalahan? Tidak, karena amanah. Tapi kan makan buah, Allah udah jelasin karena Rasul itu sifatnya amanah, tidak ngerjain dosa. Allah bilangin dalam Al-Quran, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi. Adam udah diwanti-wanti sebelumnya, Adam lupa. Makan buah itu lupa. Kata Allah dalam Al-Quran. Orang lupa tuh dosa enggak? Enggak. Kita lagi puasa, lupa makan 2 piring. Udah makan, ingat kalau puasa, batal enggak? Kagak. Kenapa? Lupa enggak salah. Nabi Adam enggak salah makan buah itu. Gara-gara Adam nih melakukan dosa. Dalam Kristen begitu. Kita enggak boleh. Nabi Adam enggak melakukan dosa. Gitu, enggak. Nabi Adam lupa. Kata Allah itu dalam surat Toha, lupa. Lalu kenapa Nabi Adam taubat? Itu dia kehebatan Nabi. Lupa aja taubat. Kita sengaja biasa-biasa aja. Begitu Nabi itu begitu. Ini yang harus ditanamkan nama kita. Kayak begitu. Ini penting bagi kita.
sebagai orang yang ikut belajar. Begitu menuju fatanah Rasul, kita harus belajar biar cerdas. Nabi bukan sekedar pengen banyak umatnya, kalau bodoh-bodoh rugi juga. Begitu, yang cerdas. Bagaimana caranya? Ya belajar. Untuk supaya kita lolos pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga dapat ridha Allah dan surga Allah, maka kita beramal soleh. Enggak bisa beramal soleh kecuali harus tahu apa amal soleh. Itulah namanya ngaji. Maka ngaji itu satu keuntungan besar. Duduk aja di majlis taklim, ganjarannya gede, ganjarannya ngaji besar, ganjarannya. Walaupun sambil ngangguk-ngangguk, walaupun ngangguk-ngangguk. Yang kata gurunya mengatakan, kayaknya murid saya ini paham kayaknya. Tandanya ngangguk-ngangguk. Dilihatin ada yang netes, terharu kayaknya. Gitu, ama ceramah saya, kata kiainya. Tandanya ada yang netes. Dipelototin lagi, bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Enggak apa-apa, biar kata dia tidur di majelis, gede ganjarannya, gede. Ketika dilaporkan kepada Allah oleh malaikat, ya Rabb, ini orang dikasih ganjarannya berapa? Emang apa? Dia tidur di majelis. Samain aja sama yang melek. Begitu. Gitu. Suruh disamain sama Allah, sama yang melek. Loh, tidur samain aja. Kenapa ya Rabb? Limadha? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan yang tidak bernasib sial yang duduk di situ, borongan. Kalau borongan mah rambutan busuk juga dipeti sama yang bagus-bagus. Ada harganya enggak? Sama enggak? Kenapa? Borongan. Maka yang ngantuk tuh sama ganjarannya sama yang melek. Kata yang melek, kalau begitu saya tidur aja dah. Iya sama sama yang tidur. Begitu ganjarannya, enggak apa-apa. Itu begitu saudara, keuntungan majelis ilmu. Untuk apa? Untuk mencari kecerdasan. Begitu, sebab tanpa ilmu sulit untuk kita menuju sebuah kecerdasan spiritual. Dan ini adalah hal yang paling pokok di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kemudian terkenal di tanah Melayu dengan sebutan sifat 20, itu namanya min dzikril juz wa iradatil kul. Menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Kalau disebut ngaji sifat 20, maksudnya mengaji sifat 50. Maksudnya ngaji sifat 20 tuh ngaji sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 jaiz Allah, 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 jaiz Rasul. Maksudnya begitu. Kenapa enggak dipanjangin begitu? Karena sudah maklum, kayak bakso. Kita enggak perlu sama pedagang bakso, bang saya beli bakso, dikasih mie, kasih soun, kasih toge, kasih kecap, kasih apa lagi ya? Saus, sambal, kasih cuka. Gua dagang dari dulu, jangan diajarin. Begitu kata yang dagang bakso. Lo bilang beli bakso, gua udah paham. Begitu. Jadi enggak perlu disebut semuanya. Begitu. Sedikit aja udah ngerti.
Itulah maksud ngaji sifat 20. Intinya ngaji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini menjadi syiar dalam solat. Tidak sah solat kita kalau nggak baca 2 kalimatus syahadat. Begitu saudara. Inilah makna Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setiap di dalam Al-Quran menyebut nama Nabi Muhammad mesti digandengkan dengan Rasul oleh Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah. Begitu. Begitu. Adapun bagaimana bukan berbicara ciri-ciri sifat wajib, maka menyebut nama Nabi dengan sebutan penghormatan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddassir, muzammil dan seterusnya. Itu begitu. Itu berbicara pujian, bukan berbicara memproklamirkan status siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, bagi kita kudu mengetahui kandungan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini makna yang tersirat bisa kita fahami. Satu, bahwa di dalam Muhammadur Rasulullah ada sifat wajib Rasul 4. 2, di dalam Muhammadur Rasulullah tersirat ada sifat mustahil Rasul 4. Pada lafaz Muhammadur Rasulullah tersirat ada sifat jaiz Rasul 1. Pada Muhammadur Rasulullah ada tersirat semua Rasul-Rasul yang lain sifatnya sama, yaitu ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatona, ada lawanannya, dan ada juga a'rab basyariyah. Masih ada satu lagi, wayan dari jufihi aidon al imanu bi jami'i ma ja'a bihi. Masuk pada Muhammadur Rasulullah kewajiban beriman dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi sam'iyat. Karena ilmu tauhid itu saudara pembahasannya ada 3. Pertama namanya ilahiyat, yang kedua namanya nabawiyat, yang ketiga sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Perkara-perkara yang wajib kita yakini meski kita enggak lihat, belum kita alami. Surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, ini namanya sam'iyat. Kita wajib imani, dan pembedahan sam'iyat ini biar utuh pada pertemuan mendatang saja, agar supaya kita tidak begitu banyak beban untuk memahami. Jadi dengan ini kita selesai membahas nabawiyat. Nanti pertemuan mendatang sampai selesai kita akan membahas tentang nabawiyat, tentang sam'iyat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Oh brosur, iya baik. Ada brosurnya, biar Abi yang ngomong gak apa. Saudara-saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah
wa syukrulillah, pelan-pelan apa yang kita kumpulkan seperak dua perak demi membangun sarana pendidikan umat pesantren Ghausul Ibad sudah bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Anak-anak kita khususnya yang putra, kenapa yang putra? Karena tempat belum memadai untuk putri bisalah menikmati dari keluarga besar Al-Madinah Rawabelong untuk bisa tingkat SMP atau kelas 7 begitu, bisa di pesantren Ghausul Ibad Kebon Kopi dengan program dua program. Sesudah selesai Quran mereka dicek kembali Qurannya, tinggal pilih apakah mau takhasus pada pendalaman kitab kuning ataukah pada tahfidz Al-Qur'annya. Dan brosur ini dibagikan oleh para dewan guru dari pesantren Ghausul Ibad Kebon Kopi ini. Bila kemudian sudah dibaca atau tidak berkenan, nanti bisa dibagikan kepada yang lainnya terkait dengan brosur penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Dari apa yang kita kumpulkan seperak dua perak dalam setiap taklim yang di Tanggok itu, begitu, itu adalah untuk membangun pesantren. Dan alhamdulillah wa syukrillah pelan-pelan sudah terwujud satu gedung. Kita belum rapi hanya pada urusan tanah saja, sehingga kita belum bisa untuk menerima tingkat putri karena keterbatasan daripada asrama boardingnya. Oleh karena itu kami berharap Bapak dan saudara-saudara semua untuk kemudian menitipkan anak-anaknya di Ma'had Ghausul Ibad Kebon Kopi, tepatnya di Bintaro sektor 3 atau di depan depan Kodam, enggak jauh dari Polsek Pesanggerahan begitu. Ini pesantren Ghausul Ibad. Alhamdulillah wa syukurillah kelas 7 sudah berjalan 1 tahun begitu, dan mudah-mudahan semua anak-anak santri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang alim, yang soleh, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Satu hadiah besar daripada orang tua kepada anaknya, kata Nabi dalam satu hadisnya menyatakan, manahala walidun waladahu bi afdhala min adabin hasan. Tidak ada hadiah terindah orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Maka pesantren Ghausul Ibad salah satu alternatif kita untuk menitipkan anak dididik sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ada di ma'had ini semuanya menjadi orang-orang yang alim, yang soleh, yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat hormat kepada orang tua, berguna nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada nomor teleponnya semuanya begitu, dengan mudah-mudahan bisa terjangkau dari apa yang telah disusun oleh tim Dewan Guru daripada Ma'had Ghausul Ibad ini. Kemudian daripada itu, ada yang disampaikan lagi? Cukup? Baik, kita baca Fatihah dari hamba Allah